Shalom sahabat terkasih, syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa itu. Malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema. Harapan Rema, sahabat selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Baik sahabat, sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu melalui Rema saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, teks firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan saat ini terbaca dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat, ada seorang pemuda yang memiliki sebuah hati yang begitu mulus, bersih, dan tidak ada satupun goresan yang ada di hati itu. Ia merasa bahwa hati miliknya lah yang paling indah di antara semua orang. Suatu saat di tengah jalan, pemuda ini bertemu dengan seorang pria tua yang memiliki sebuah hati yang terdapat banyak goresan, berlubang dan kotor. Lalu pria tua itu berkata kepada si pemuda, "Lihatlah wahai anak muda, hatikulah yang lebih indah dari hatimu." Mendengar itu sambil tertawa, pemuda itu menjawab, "Jangan bercanda Pak Tua, jelas-jelas hati saya begitu bersih dibandingkan dengan hati Anda yang kotor dan terdapat banyak goresan." Lalu pria tua ini menjawab, "Memang benar, hati saya terdapat banyak goresan, kotor dan berlubang. Tapi tahukah Anda bahwa itu semua terjadi karena saya terlalu banyak memberikan hati saya kepada banyak orang. Terkadang ketika saya memberikan hati saya kepada orang lain, mereka tidak pernah mengembalikannya kepada saya. Ada juga yang menyakitinya, sehingga hati saya terluka dan tergores. Tetapi itu semua bukan sesuatu yang berarti, karena hal yang paling berarti bagi saya adalah ketika saya bisa memberikan hati saya kepada orang lain." Sahabat Rema terkasih, ternyata hati yang paling indah itu bukanlah hati yang selalu mulus, bersih, dan tidak ada lukanya. Terkadang Tuhan mengizinkan hati kita terluka, tergores, dan tersakiti agar kita bisa mengerti akan arti cinta yang sebenarnya. Karena luka dan goresan di hati itu adalah tanda yang mengajarkan sesuatu yang sangat berharga tentang cinta. Sahabat, jikalau saat ini engkau sementara merasa sakit hati karena orang terdekat menyakitimu, atau sementara terluka yang sangat dalam karena beban dan masalah yang berat, janganlah biarkan menjadi lebih sakit dan terluka lagi dengan menyimpan segala kebencian dan kepahitan. Buanglah semua itu dan belajarlah untuk memahami bahwa semua itu harus dialami untuk membentuk engkau agar menjadi semakin sabar, rendah hati, dan mengasihi orang lain. Belajarlah dari Yesus yang walaupun selalu dan sering disakiti hatinya karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi Ia tidak menyimpan kebencian kepada kita. Malahan tangannya selalu terbuka untuk mengulurkan pengampunan kepada setiap kita yang memintanya. Sahabat Rema terkasih, berdoalah selalu dan buatlah hati kita menjadi semakin murni di hadapan Allah, sehingga kita kuat dalam menghadapi apapun. Berikanlah hati dan cinta kita kepada sesama tanpa membeda-bedakan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah hatimu yang telah Engkau berikan bagi kami semakin memotivasi kami untuk dapat mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, harapan Rema kiranya sahabat diberkati dengan Rema kali ini.
Berusaha dan berdoalah selalu agar hati yang terindah itu selalu ada di dalam kita dan terpancar melalui kehidupan kita. Rema berterima kasih untuk kebersamaan saat ini. Jika Tuhan berkenan, maka pasti kita akan bertemu pada Rema selanjutnya. Selamat beristirahat sahabat. Kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna selalu ada bagi kita. Shalom.